Selamat pagi, hai anak-anak terkasih. Kembali kita mengawali pembelajaran kita dalam pendidikan agama Katolik, khususnya kelas 4. Materi kita hari ini yaitu materi 13 tentang menghormati hidup bersama dengan Ibu Buana Ignatia. Anak-anak yang terkasih, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami senantiasa menjaga hidup kami dan hidup sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, dalam pembelajaran kita hari ini, apa tujuan yang hendak kita capai melalui materi ini? Yang pertama adalah kita mampu menyadari bahwa hidup yang dijalani kita sampai saat ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berhak atas hidup manusia. Yang ketiga, menghormati hidupnya sendiri, hidup orang lain, dan semua ciptaan Tuhan di dunia ini. Yang keempat, kita mampu berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Inilah anak-anak tujuan yang hendak kita capai dalam materi menghormati hidup. Anak-anak yang terkasih, mari kita amati gambar berikut ini. Sekilas kita melihat dengan gambar ini, terbersit rasa iba, kasihan kepada anak ini dengan melihat tangan-tangan yang menunjuk kepadanya. Apakah anak-anak pernah mengalami diperlakukan secara kasar, dibuli atau diejek oleh teman-temanmu? Bagaimana perasaanmu saat kamu diejek, dimarahin, atau dibuli oleh teman-temanmu? Tentu sangat menyakitkan. Nah, jika kita pernah merasakan seperti ini, apakah kita mau berbuat seperti itu, membalaskannya kepada orang lain? Tentu tidak. Karena dengan demikian kita sudah membuat hidup kita tidak berarti dan juga hidup orang lain. Anak-anak terkasih, mari kita amati gambar-gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar-gambar orang yang tidak menghormati hidup. Ya, seperti bullying, ya. Sekarang ini banyak yang terjadi di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat umum, di mana dibullying orang-orang yang lemah. Hal ini termasuk tidak menghormati hidup. Selain bullying, juga sering terjadi pertengkaran. Pertengkaran juga merupakan tindakan-tindakan yang tidak menghormati hidup. Selain itu, yang paling lebih menyedihkan lagi adalah tindakan pembunuhan, yaitu melenyapkan nyawa orang lain. Melenyapkan nyawa orang lain yang membuat sesama kita menjadi menderita. Bukan hanya orang yang kita lenyapkan menderita, tapi keluarganya sendiri dan juga kita yang melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya adalah contoh tindakan tidak menghormati hidup adalah mereka yang suka mengkonsumsi narkoba. Mengkonsumsi narkoba berarti merusak diri sendiri. Ini adalah tindakan-tindakan tidak menghormati hidup.
Anak-anak terkasih, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu bertanya, apakah anak-anak sudah menghormati hidupmu sendiri dan hidup orang lain? Bagaimana sikap menghormati hidup kita dan hidup orang lain? Secara khusus dulu kita lihat apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita yang tidak menghormati hidup kita. Kalau dalam cetakmu, kita sudah lihat situ satu cuplikan bagaimana seorang pilot yang tidak menghormati hidupnya, yaitu dengan cara mengkonsumsi narkoba. Akhirnya dia harus dipecat karena bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Nah, di sini apa-apa saja tindakan yang tidak menghormati hidup. Mungkin ini hal kecil, tapi jika dilakukan terlalu sering akan merusak hidup kita sendiri. Misalnya tidak teratur makan atau makan sembarang. Tidur terlalu larut malam karena bermain game atau bermain HP atau karena begadang. Yang ketiga, malas menjaga kebersihan diri. Malas mandi, malas gosok gigi, malas mengganti baju, dan lain-lainnya. Yang keempat, jajan sembarang tempat. Yang kelima, malas berolahraga. Apalagi zaman sekarang ini, sekolahnya di PJJ sehingga bangun tidur itu sangat malas. Yang keenam, memiliki sikap iri hati, menyimpan dendam, benci, dan egois serta marah. Ini adalah termasuk tindakan-tindakan yang tidak menghormati hidup kita. Nah, dalam pembelajaran ini, selain tadi tidak menghormati hidup, juga membunuh itu dilarang. Mengapa membunuh itu dilarang? Satu, alasannya karena dengan membunuh kita telah melawan hak Allah, mengambil hak pribadi manusia untuk hidup, dan melawan keadilan serta merusak ketenteraman. Lalu bagaimana caranya untuk menghormati hidup kita? Yang pertama, kita hendaknya mencintai diri sendiri dan diri sesama kita. Sebagaimana kita telah mencintai diri kita, maka kita juga harus mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita tidak boleh menyimpan rasa dendam, iri hati di dalam hati kita. Karena dengan menyimpan dendam itu telah membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita menjadi rusak. Yang ketiga, selalulah berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi bullying ataupun saling mengejek ataupun pertengkaran. Dan yang keempat adalah berdamailah dengan semua orang. Bukan hanya kita mengasihi sesama kita yang mengasihi kita. Kalau kita hanya mengasihi sesama yang mau mengasihi kita, kita tidak beda dengan orang Farisi, kata Yesus. Supaya kita menjadi pengikut Yesus, maka kita bukan hanya mengasihi sesama kita, tetapi kita harus berani mengasihi musuh kita. Kalau kita hanya mengasihi orang supaya orang itu juga mengasihi kita, itu sama saja kita tidak mempunyai kasih. Bagaimana ajaran Yesus tentang menghormati hidup? Mari kita simak dalam Injil Matius 5 ayat 21 sampai 25.
Di situ dituliskan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang mau disampaikan Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 21 sampai 25, yaitu bahwa Tuhan menciptakan manusia agar dapat menjaga dan memelihara kehidupan. Dengan menjaga dan memelihara serta menghormati kehidupan diri sendiri, sekaligus diharapkan kita menjaga kehidupan orang lain. Dalam perintah kelima dikatakan apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh diartikan sebagai ajakan untuk tidak membunuh orang lain ataupun bunuh diri. Ya. Nah, mengapa dilarang membunuh? Karena hidup adalah anugerah dari Tuhan atau hadiah dari Tuhan. Sebagai hadiah dari Tuhan, hidup yang kita miliki harus kita jaga, kita rawat, dan kita pelihara. Kita tidak berhak menghilangkan hidup seseorang atau mengambilnya dengan alasan apapun, karena pemilik kehidupan itu adalah Allah sendiri. Kehidupan merupakan hadiah dari Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 13 dikatakan, jangan membunuh. Jangan membunuh bukan hanya larangan menghabisi nyawa orang lain atau diri sendiri, tetapi lebih-lebih penekanannya adalah kita harus memiliki sikap hormat dan kasih terhadap kehidupan. Bagaimana Yesus mengatakan, siapa yang membunuh harus dihukum, dan setiap orang yang marah kepada sesamanya harus diserahkan kepada api yang menyala-nyala. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus menempatkan hukum cinta kasih sebagai hukum yang utama. Membunuh dapat diartikan membuang sesama dari persaudaraan dan menghilangkan nyawanya, dan dengan menyebut kafir atau dengan membencinya. Bagi Yesus yang utama bukan hanya tindakan tidak membunuhnya, tetapi yang paling utama adalah mengasihi sesama sebagai saudara. Karena dengan mengasihi sesama, kita telah menghormati hidup dan melestarikan kehidupan dengan segenap jiwa dan raga. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian tugasmu adalah buatlah sebuah ajakan atau slogan untuk menghormati hidup. Contohnya seperti berikut ini. Contoh ya, jika bisa kita saling menghargai, mengapa kita harus saling menentang? Cari lagi yang lain, boleh dihias,
dibuat di buku latihan, lalu diwarnai. Adik-adik yang terkasih, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai.